Dion, selamat datang di Bionik. Kali ini kita akan main ke Binus TV dan kita akan ngobrol bareng sama Binus TV. Yuk kita masuk. Halo Nela, Sobat Dion, selamat datang di Binus TV. Yuk, mari masuk. Halo Nela dan Sobat Dion, selamat datang di Binus TV. Halo Kak, boleh dong kenalin nama Kakak? Oke, nama aku Bimo di divisi marketing dari Binus TV. Oke, jadi gini Kak, hari Apa nih? ini aku tuh datang ke Binus TV Oke. mau tanya-tanya tentang Binus TV. Boleh banget, boleh banget. Jadi aku penasaran banget nih, Binus TV tuh awal terbentuknya gimana sih? Awal terbentuknya Binus TV, berarti kita travel back ke 2009 di mana teman-teman mahasiswa saat itu punya UKM sebutannya Binus TV Club gitu, dan saat itu diisi dengan mahasiswa-mahasiswa yang tertarik banget sama dunia broadcast gitu, dengan alat yang sangat terbatas, tapi keterbatasan itu bukan jadi masalah gitu. Ya. Karena kenapa sih bilangnya terbatas? Karena kalau nanti kita akan lihat di studio Binus TV alat-alatnya udah sangat high definition banget gitu, udah sangat setara juga dengan media-media lainnya gitu. Dan saat itu kalau di 2009 benar-benar masih sangat terbatas banget gitu. Dan akhirnya di tahun 2010 kita mulai on air gitu, udah mulai on air 12 jam, dan akhirnya mulai di 2011 kita punya website binus.tv gitu ya, dan akhirnya 2012 kita punya channel YouTube dan diisi dengan juga banyak banget program gitu. Binus TV sekarang tuh dari segi perannya juga udah luas juga gitu loh. Kita yang pertama, kita juga jadi sebagai laboratoriumnya teman-teman jurusan Mass Communication. Jadi yang teman-teman yang tertarik sama broadcast gitu atau dunia digital, bukan cuma sekedar belajar tentang teorinya aja gitu, tapi prakteknya aja gitu. Kenapa sih? Karena Binus TV juga dari 2009 sampai sekarang kita tuh terus berkembang gitu. Yang tadinya kita kita di media broadcast aja 2009-2010, mungkin kita nyari informasi juga base-nya kebanyakan di TV gitu. Mungkin abis itu pindah, kita punya website, udah mulai banyak orang nyari informasi ke Google gitu. Kita main di website, terus mulai bergeser lagi, shifting lagi ke YouTube. Mulai orang cari informasi buat konten di YouTube, kita juga main ke YouTube gitu. Jadi transformasi yang terjadi sekarang pun kita juga ngikutin dengan apa yang terjadi di masyarakat atau behavior yang lagi teman-teman atau rasakan lah gitu ya. Dan sekarang kalau kita Binus TV sekarang kita udah main sebagai digital content creator juga gitu. Jadi broadcastnya ada, digital content creator juga ada. Kenapa emang kita main digital content creator? Karena memang kalau seperti yang kita rasain juga, sekarang orang nyari informasi udah jarang banget ya di koran, di TV, di koran, di TV, jarang. ataupun mungkin di Google pun yang keluar juga mulai AI. Iya benar. Ya kan? Dan sekarang udah mulai YouTube juga mungkin durasinya orang terlalu komitmen terlalu panjang juga udah mager gitu ya. Sekarang akhirnya mulai lari ke TikTok. Itulah kenapa kita udah mulai ada beberapa dari Binus TV-nya sendiri, dari program yang ada di Binus TV-nya sendiri, kita juga main di Instagram dan juga di TikTok itu sendiri sih. Gitu. Jadi itu role-nya yang teman-teman mahasiswa tuh bisa belajar banyak banget di sini gitu. Karena juga akan diajarin sama kakak-kakak karyawan yang memang sudah expert di bidangnya juga gitu. Terus role selanjutnya juga kita pengen jadi malah sudah gitu ya menjadi media, full medianya untuk Binus Group gitu. Jadi kita bukan cuma memberikan informasi seputar Binus, tapi kita juga tetap memberikan informasi untuk entertain atau masyarakat luas juga gitu. Untuk Binus Groupnya sendiri kita support dalam bentuk live streaming gitu ya, ataupun berita-berita Binus. Jadi untuk teman-teman mahasiswa yang punya UKM dan lain sebagainya, ketika ngadain event dari Binus TV pun kita juga support dan bantu gitu. Jadi memang dari segi perannya sendiri itu udah cukup banyak gitu. Pasti akan ada timbul pertanyaan, berarti harus jurusan komunikasi aja dong yang bisa ikut gitu banget. ya kan. Pasti banyak tuh yang buat tanya gitu. Kita ada UKM-nya Binus TV Club juga namanya yang tadi ini kemahasiswaannya, dan itu dari semua jurusan itu bisa banget untuk ikut dan join gitu. Banyak banget gitu ya. Mungkin kebetulan aku dari komunikasi, tapi ada temanku juga yang dari SI, ada juga yang dari jurusan lain dan lain sebagainya, itu banyak. Asalkan mereka emang tertarik di dunia broadcast mereka mau belajar tentang equipment atau alat gitu ya, kamera dan lain sebagainya, ya bisa juga di Binus. Penasaran kalau banyaknya anggota kayak gitu, aktivitas sehari-harinya kayak gimana tuh Kak? Apa aja? Aktivitas sehari-harinya itu banyak banget, tentu setiap divisi beda-beda gitu ya. Tapi mungkin kita ngobrolnya di ruang marketing kali ya, biar lebih asik ya. Oke, let's go. Let's go.
kita udah di mana nih Kak sekarang? Kita sekarang di ruang marketing. Di marketing. Iya. Kalau di marketing ini daily-nya ngapain aja Kak? Oke, mungkin kita berangkat dari marketing dulu, daily-nya ngapain gitu ya. Jadi marketing sebenarnya secara keseluruhan adalah kita memarketingkan dari program yang ada di Binus TV itu sendiri, dan juga kita memarketingkan Binus TV dan juga Binus Groupnya itu sendiri gitu. Jadi kegiatannya sebenarnya banyak, layaknya marketing di media. Kita support event gitu ya, kita support juga beberapa kegiatan exhibition dan lain sebagainya, eksternal maupun internal gitu. Kalau eksternal biasanya kita mungkin kerjasama bareng PH Film gitu misalnya. Kita dapat tiketnya nanti kita adain jadi giveaway. Jadi nanti teman-teman mahasiswa yang kuliah di Binus juga follow Binus TV atau follow programnya Binus TV itu juga bisa dapat benefitnya. Bisa tahu ya benefitnya apa aja. Dan juga kita juga support untuk internal event yang ada di Binus juga. Gitu. Contohnya apa aja tuh Kak? Contohnya mungkin teman-teman UKM punya event kan pasti banyak banget ya dalam setahun ya, dan mereka butuh juga kadang media partner gitu kan. Mereka cari-cari eksternal dan lain sebagainya ya. Terlepas dari itu di internal kalian juga punya loh sebenarnya Binus TV. Kalian punya media partner internal yang mendukung, juga, yang support ya. Mendukung, support dan nggak berbayar juga. Iya benar. Kita kasih for free dan medianya juga digunain dari Binus untuk Binus juga gitu. Berarti kalau misalnya teman-teman mahasiswa mau pakai jasa Binus TV tuh ada jadwalnya tersendiri atau gimana tuh Kak? Biasanya sih sebenarnya kita ngelihat dari slot sosial medianya itu sendiri ya, jadwal untuk misalnya kayak hari ini, besok dan lain sebagainya itu kan kita punya slot untuk sosial media yang kita post. Dan banyak banget partnernya, dan kita juga punya konten originalnya juga. Jadi kalau misalnya kita selalu komunikasiin sih, ini misalnya yang kosong nih di hari sekian, nah itu kita infoin dari mereka gitu. Ada linknya sendiri gitu gak Kak buat daftarnya? Biasanya kita di website bisa request binus.tv ataupun kita ke WhatsApp-nya Binus TV juga ada gitu. Nanti dari aku yang akan membalas juga sih. Oh dari Kak Bibo langsung? Betul. Gitu. Jadi kegiatan marketing asik lah, asik banget gitu. Kita juga create untuk konten-kontennya gitu ya, dari digitalnya, website gitu, dan juga kita ngadain event juga gitu. Jadi banyak event-event yang diadain sama Binus TV itu sendiri gitu. Dan mungkin kalau ke divisi lain kita berangkat ke production gitu ya. Di production lebih fokus ke konten. Gitu. Karena kan di teman-teman divisi production itu juga punya beberapa program gitu. Nah, program-program inilah yang akhirnya dibuat sama teman-teman production, mulai dari nol, dari kreatifnya, terus juga mulai mau seperti apa treatmentnya gitu, sampai syutingnya juga dari teman-teman production. Jadi setiap harinya karena sosial media dan programnya banyak, ada TikTok, ada Instagram, jadi konten yang diproduksi juga banyak juga. Belum gitu. juga YouTube juga Betul gitu. Jadi kurang lebih production lebih ngurusin ke program-program yang lebih entertaining. Gitu. Seperti itu. Dan ada lagi sebenarnya divisi yaitu internal production sih. Itu lebih fokus ke support apa acara-acaranya Binus, karena kita juga suka support. Misalnya dari eventnya Binus itu ada pengukuhan guru besar misalnya. Itu kadang butuh teman-teman Binus TV untuk live streaming, kita support. Atau acara Binus misalnya ada kegiatan atau kegiatan UKM yang ada di Anggrek, lagi ada sesuatu gitu misalnya Binus Anggrek, nah kita bantu untuk support. Oh, berarti kalau internal production itu benar yang ada di Binusnya itu ya? Betul. Kalau production lebih ke program-program yang ada di Binus. Kita ada memang perbedaannya seperti itu. Gitu. Kalau divisi lainnya ada lagi? Divisi lainnya itu ada dari news. Oh, gitu. news. Kalau news itu kita lebih fokus ke berita gitu ya, jurnalis gitu. Jadi memang kita di news juga ada beberapa program juga gitu. Dan kalau di news itu teman-teman news biasanya suka ada liputan. Keluar? Iya, liputan. Tapi kita untuk newsnya sendiri untuk saat ini selama di tahun ini kita mau fokusnya untuk berita-berita yang Binus sedang lakukan gitu. Misalnya aja kayak ada acara di Binus Alam Sutra tentang Binus Film gitu, beda cross unit dan lain sebagainya ya. Kita bantu untuk meliput dan menyebarkan informasinya ke teman-teman Binus juga gitu. Jadi teman-teman yang ada di Binus, mahasiswa maupun karyawan itu juga bisa dapat informasinya, bisa tahu sih sebenarnya apa di balik event tersebut atau sebelum event tersebut itu tuh
mau ngapain aja gitu. Jadi kita bisa dapat di balik layarnya dan lain sebagainya gitu lah. Jadi liputannya benar seputar all about binus gitu ya? Betul, gitu. Kalau seputar di luar binus tuh ada gak sih Kak liputan? Kalau di luar binus itu sampai saat ini sih, untuk saat ini ya, kita untuk saat ini itu biasanya kadang tergantung dari marketing kalau kita dapat partner biasanya. Misalnya kalau kita udah ada partner gitu dan memang ada kebutuhan untuk liputan eksternal gitu, mungkin itu bisa didiskusikan gitu. Seperti itu. Mungkin kalau dari marketing sendiri sebenarnya ada satu lagi sih, kita ngomongin tentang namanya professional services gitu. Jadi binus bukan cuma produk konten untuk binusnya sendiri, program-programnya, tapi kalau dari pihak eksternal ataupun brand pengen punya program sendiri dan lain sebagainya, atau pengen dokumentasi, pengen buat event, pengen buat video profile gitu ya. Nah itu binus kita open, provide juga betul, gitu ya. Provide juga. Keren banget. Dalam bentuk professional services kita sebutnya. Mungkin yang terakhir itu ada divisi operation. Ini nggak kalah penting ngapain juga. Tuh kalau boleh tahu? Mungkin kalau teman-teman operation itu lebih ke teknis gitu ya. Jadi kalau teman-teman dari divisi news ataupun production ingin syuting dan lain sebagainya gitu ya, itu akan dibantu sama teman-teman operation gitu. Jadi teman-teman operation itu fokus di teknis untuk jagain alat juga. Jadi alat di Binus TV itu kan semuanya banyak ya, dan juga bisa dibilang kameranya juga yang nggak murah ya, seperti itu, dan itu butuh maintenance yang juga harus dijaga banget lah gitu. Nggak bisa asal-asalan ya Kak? Betul gitu. Jadi memang apapun yang berhubungan dengan alat ataupun operasional itu akan dibantu sama teman-teman dari operation. Seperti itu. Wah banyak banget sih kegiatan di Binus TV ini. Jadi aku jadi penasaran nih, berarti dari banyaknya kegiatan itu program apa aja sih Kak yang ada di Binus TV ini? Programnya itu cukup banyak. Jadi ada banyak nih beberapa programnya. Mungkin kalau dari teman-teman divisi production itu ada 2. Apa aja tuh? Yang pertama itu ada Movie Freak. Yang kedua itu ada Weekendies gitu. Jadi kalau Movie Freak sesuai namanya yaitu ngebahas tentang film semuanya gitu. Mulai dari kita sebagai media support untuk festival-festival film, kayak kita support festival film Italia, festival Europe on Screen. Jadi festival film Eropa dan lain sebagainya kita support as a media. Dan kita juga create untuk ngebangun community-nya juga, makanya suka ada event gitu. Kalau Weekendies masak-masak gitu ya, tutorial dan lain sebagainya, fokusnya ke sana gitu. Itu kalau dari teman-teman production. Dan kalau dari teman-teman divisi news itu kita ada program Good Talk. Good Talk. Iya, itu ngebahas tentang sosial politik. Seperti itu. Lebih berat ya. Wow, ada bahas politik juga ya ternyata. Iya gitu, isu-isu yang terjadi saat ini, dan karena kita ngundang dosen-dosen yang ada di BINUS juga gitu, isu yang terjadi dan dikasih opininya gitu. Dan mungkin satu lagi adalah Jurnal Binusian. Jurnal Binusian? Iya, Jurnal Binusian itu kita live setiap harinya gitu ya, dan di jam 3 sampai setengah 4 gitu, dan itu biasanya berita-berita BINUS dan lain sebagainya itu ada di Jurnal Binusian. Itu all about Binusian juga. Betul. Tuh? Dan sekarang tuh kayaknya teman-teman dari Jurnal Binusian juga lagi mau ini nih, udah mau live lah. Oh iya? Ya mungkin bisa kalau mau ngikutin step by stepnya dari awal sampai pas live-nya gimana, boleh banget. Boleh. Boleh, sekarang kali ya? Yuk. Oke, boleh. Aku lihat tahap-tahapannya produksi dari Jurnal Binusian. Oke. Nah Nela, kalau pengen tahu tahapan produksi dari Jurnal Binusian, kita ngobrol aja kali ya langsung sama eksekutif produsernya Felis namanya. Boleh? Oke, let's go. Ikut. Nah Nela, ini Felis, eksekutif produser dari Jurnal Binusian. Nanti bisa ngobrol dan tanya-tanya langsung, jadi aku izin pamit ya. Oke, siap. Oke. Makasih banyak Kak Bima. Yuk, mari. Halo Kak Felis, salam kenal, aku Nela dari Dion. Oke, aku Felis, aku eksekutif produser khususnya untuk program Jurnal Binusian. Oke. Tadi tentang Jurnal Binusian tuh udah di-spill sedikit sih sama Kak Bimo. Oke. Nah, terus aku penasaran lebih lanjut gimana sih tahapan produksinya di sini? Oke, kalau misalkan tahapan produksinya sendiri tuh kita di sini
Pertama itu pasti brainstorming dulu ya. Kalau anak-anak media tuh pasti brainstorming dulu. Mau beritanya apa? Ya, oke. Gitu. Temanya, konsepnya. Nah itu ada kita biasa meeting mingguan seperti itu, meeting mingguan. Karena pasti kan news itu bergerak terus ya. Nah, jadi satu minggu itu udah harus disiapin tuh. Kira-kira seminggu ke depan mau ngomongin apa? Langsung seminggu ya? Seminggu ke depan. Tapi selama perjalanan pasti kan ada isu-isu baru kan. Iya benar. Nah kalau misalnya ada isu-isu baru yang lebih genting, maka kita akan prioritaskan dulu. Oh, langsung digeser gitu ya? Betul, seperti itu. Nanti dari idenya akan digarap, masuk, cari narasumber, terus kita juga mikirin maunya gimana nih packagingnya. Jadi dari mau liputan yang biasa kah, atau mau dibuat lebih seru lagi, yang lebih fun itu kayak vlog, itu juga bisa. Oh, beda-beda jenisnya bisa ya? Iya, bisa. Karena kalau misalkan yang seperti itu terus, audiens akan Ya benar, boring, ya kan? benar. Kayak gitu. Itu sih kalau misalkan untuk pemikiran brainstormingnya, terus kayak packagingnya itu sudah disusun selama 1 minggu ke depan. Itu nanti kita ada VJ namanya video jurnalis. Mereka akan masing-masing menggodok nih konsepnya seperti apa, menghubungi narasumbernya, habis itu nanti eksekusi. Berarti menghubungi narasumber juga dari tim kakak? Betul. Oh, oke. Gitu. Karena kan yang tahu mau digarap seperti apa PIC itu sendiri, Iya, benar-benar. VJ itu sendiri. Gitu. Berarti dari situ ke tahapan produksinya gimana tuh kak? Kalau dari situ nanti kita eksekusi, liputan, kita turun ke lapangan. Nah, masuklah ke yang namanya penulisan skrip juga ya. Oh iya. Nah, di situ penulisan skrip itu nanti akan dibuat juga sama video jurnalisnya, sama reporternya istilahnya. Oh, okay. Nah, dari situ nanti aku sebagai eksekutif produser juga harus mengkurasi nih. Nggak bisa langsung istilahnya ketika udah ditulis langsung aja dubbing, nggak bisa. Kita harus kurasi dulu apakah dari segi skripnya itu sudah sesuai, sudah tidak ada kesalahan. Tapi namanya juga manusia ya, ada kesalahan juga, tapi kita minimalisir istilahnya gitu. Mulai dari kalau misalkan saat pengkurasian itu yang kita cek itu adalah informasinya udah sesuai belum di lapangan. Terus penulisan gelar, karena kita di akademisi, penulisan gelar itu adalah sesuatu yang penting pastinya. Nggak boleh salah titik, koma. Betul. Jabatan itu sesuatu yang penting, nah itu yang harus dikurasi gitu. Nanti ketika itu semua sudah checklist, maka selanjutnya itu didubbing. Didubbingnya oleh video jurnalis juga teman-teman. Wah, banyak juga ya. Jadi kita benar-benar kayak palu gada lah ya. Oke. Jadi semuanya udah kita bisa gitu. Jadi ketika sudah didubbing semuanya baru masuk ke proses editing. Di sini kita melibatkan editor. Editor pun juga ada yang dari kita juga sendiri. Kita juga dibantu sama post production, ada divisinya. Tim lain ya? Kayak gitu. Kenapa kita juga jadi editor? Karena kita yang turun ke lapangan, kita yang tahu Yang mau tahu gimana, langsung ya. Gitu. Tapi balik lagi butuh bantuan dong biar efektif. Betul. Biar efektif. Kalau misalnya dari post pro, ada dari timnya kita yang misalkan turun ke lapangan, kita dampingin. Kita maunya gambarnya yang ini ya. Ya karena kita yang tahu juga ya alurnya. Yes, betul. Kayak gitu sih, kurang lebih kalau untuk praproduksinya sampai di editing itu. Kira-kira berapa lama tuh kak? Kalau dalam satu hari, kita ya mulai aktifnya itu sekitar yang benar-benar terlihat ya, terlihat mata itu sekitar di jam 11. Tapi udah mulai, biasa kalau aku minta skripnya udah harus disetor jam 9 ya, paling maksimal jam 9 pagi itu udah ada di aku. Aku harus cek, abis itu baru dubbing langsung masuk ke editing. Nah nanti proses editing itu sampai bisa jadi itu ya aku harapkan selesai di jam 2. Gitu, selesai di jam 2 siang, tapi nggak menutup kemungkinan kak. Kalau misalkan yang tadi aku bilang ya, footage-nya bisa aja ya baru datang. Kan ada yang banget, maksudnya ada yang kita mau cepet-cepetan naik istilahnya kayak gitu ya. Nah itu bisa terjadi, atau juga kayak tiba-tiba pas dicek nih videonya kan harus dicek dulu ya. Iya pasti dong.
ada yang salah. Nah, terus kalau kayak itu gitu gimana? harus direvisi dulu. Harus direvisi, tapi kita harus tektokan nih sama tim yang di dalam nanti ya. Oke, Nah, itu aduh, nanti penasaran. kalau misalkan udah selesai revisi, biasa tuh mepet tuh. Mepet. Nah, itu harus ada yang standby. Kalau udah selesai di sini, lari ke dalam. Kak, udah. Wah, hektik banget. Langsung. Hektik banget sih, Kayak kebayang. gitu. Kurang lebih gitu kayak gitu gambaran. Oke Kak, kalau untuk proses editingnya sendiri itu berapa lama sih Kak? Kalau proses editingnya sendiri sebenarnya bisa makan waktu ya dari jam 11 bisa sampai yang jam 3. Jam 3 naik gitu? Kalau siaran kan jam 3 nih. Iya. Ada case misalkan kita kan cek dulu ternyata ada salah nih. Ada salah nih. Ya udah, kita harus revisi dulu. Kalau misalkan itu mepet banget, maka harus ada yang standby. Harus ada yang standby. Kalau di sini sudah selesai, buru-buru lari ke dalam. Kak, udah, ayo langsung. Mau susun atau kayak misalkan ya namanya juga mungkin ini anak-anak media akan relate ya. Jadi kalau misalkan ada yang posisinya seperti ini, kita harus plan A, B, C-nya harus panjang gitu. Nah, itu bisa ditukar dulu atau presenternya harus dragging dulu sampai itu siap. Wah, hektik banget, kebayang banget hektiknya. Ya, PD-nya nah nanti kita bakal kenalan mungkin ya sama yang di dalam. Iya, oke. Gitu. Itu sih kurang lebih ya akan makan waktu 11-12, 4 jam lah. 4 jam? 4 jam. Oke, mungkin sebelum kita kepoin yang di dalam, aku penasaran satu lagi. Apa? Untuk teknik editingnya tuh ada gak sih tips-tips tersembunyi teknik editingnya efisien biar hasilnya bagus banget dengan waktu 4 jam itu? Ini sih sebenarnya dari VJ-nya sendiri itu sama editornya harus collab ya. Maksudnya sebagai yang punya konten harus paham mau digimanain ya. Iya. Kayak gitu. Mau dibikin mungkin ala-ala kayak monolog, terus kayak misalkan mau bikin ada efek kayak TV lama analog kayak gitu. Itu udah harus kebayang dari VJ-nya sendiri. Dari situ harus disampaikan nih sama eksekutor, editor kan. Iya. Mau dong dibikin kayak gini, bisa nggak? Kayak gitu. Bisa nggak? Jadi teamworknya ada tuh sama kayak nilainya BINUS ya, Betul. Spirit. Nah gitu. Jadi itu harus collab, harus kasih tahu dulu konsepnya mau seperti apa. Nah itu akan memudahkan. Tapi namanya juga udah di era teknologi yang sekarang ya. Ada namanya kan CapCut. Kita juga dibantu loh. Oh iya? Kita dibantu sama CapCut juga. Tapi nggak semua ya. Kita juga ada yang from scratch, Premiere, CapCut pun juga kita udah harus tahu dulu konsepnya mau seperti apa kayak gitu. Karena kan CapCut itu bisa ngebantunya dari segi efek ya. Iya betul. Kalau segi efek kayak cuma tinggal tempel, langsung ada. kayak gitu. Tapi kan untuk penempelannya itu juga kita harus ada sensingnya. Ya betul. Kayak gitu. Gak bisa Gitu asal taruh juga. Jadi sebenarnya kita nggak istilahnya represif atau mungkin nggak menolak adanya teknologi CapCut kayak gitu, namanya juga memudahkan kan. Betul. Tapi bukan berarti menggantikan kayak gitu. Sama halnya dengan AI. Betul. Kayak gitu. Itu Oke. sih paling. Kalau gitu langsung aja kita kepoin yang di dalam yuk Kak. Boleh. Yuk. Let's go. Wah, di sini alatnya banyak banget. Ini ruangan apa nih Kak? Ini namanya ruangan control room. Control room. Ya, di sini kalau misalkan live, ini yang akan ngebul istilahnya. Wah. Ini akan ngebul. Ini dan di sebelah sana nanti ya. Oke. Ini akan ngebul karena ini yang akan mengoperasikan gitu. Di sini alat-alatnya mungkin aku sebutin aja kali ya beberapa ya. Kalau di sini sebenarnya ini lebih ke meja PD. Di sini itu ada switcher gitu. Ini yang akan mengganti-ganti gambar. Misalkan PD maunya ngasih lihat gambar kamera 1, dia akan switching ke sana. Ya. Kayak gitu. Jadi PD yang akan duduk di sini, lalu di sebelah sini itu ada teleprompter, itu yang akan dibaca sama presenter. Oke. Gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman berpikir kayak wah keren banget ya bisa baca segitu panjang, sebenarnya itu juga ada tekniknya sendiri, tapi dibantulah gitu karena sekian panjang itu kita harus menghafal segitu banyak, rasanya tidak mungkin ya gitu. Tapi kita harus tetap
tetap membuat itu rasanya menjadi smooth gitu. Dan Orang tidak natural tahu. ya? Iya, natural kayak gitu. Nah, selain itu di sini juga ada otaknya. Ini ada VTR. Ini yang akan mengoperasikan berita-berita yang tadi hasil produksi tadi yang di ruang news. Iya. Itu akan disiarkan yang mengoperasikan di sini. sini. Gitu. PD minta play, maka akan di play. Oke. Kayak gitu. Dan di sini ada yang audio, suara. Jadi kalau misalkan presenter udah boleh ngomong, narasumber boleh ngomong, itu akan ada namanya audio man-nya yang akan mengatur. Audio man. Betul, Oke. kayak gitu. Berarti kalau udah tadi di proses pre-production, langsung ke sini ya? Langsung ke sini. kayak Untuk gitu. hari H-nya gimana sih Kak? Perjalanannya? Kalau hari H itu setiap hari itu udah hari H-nya kita. Karena kan kita siaran setiap hari Senin sampai Jumat jam 3 sampai setengah 4 sore. Oke. Kayak gitu. Jadi setiap hari itu kita akan ngebul di sini. Dan ya persiapannya kalau misalkan sudah selesai di sana, kita akan langsung lanjut ke sini. Wah. Kayak gitu. Berarti ini kayak istilahnya ini ruang panasnya lah ya. Tuh. Wah, oke. Panasnya di sini. Kalau live terjadi apa-apa, kalau misalkan ada sesuatu yang tiba-tiba ya PD-nya harus siap. Iya, Kayak gitu. itu dia. Itu Kalau sih. boleh tahu kendalanya ada gak Kak selama hari H Kalau produksi? kendala selama produksi sih sebenarnya khususnya saat live ya. Namanya live ya udah terjadi di saat itu kan. Iya. Jadi kita nggak bisa istilahnya nggak bisa memprediksi gitu. Ya ada beberapa yang kita bisa minimalisir kayak misalkan ada video error. Kalau misalkan sebelum itu live ya kita bisa akalin gitu. Iya, Mungkin kita benar. bisa revisi ulang tapi balik lagi nanti akan ada PD yang harus istilahnya mengambil keputusan gitu setiap saat. Apa nih yang bisa kita switching Ya, kayak gitu. Apa nih yang bisa kita tambal dulu istilahnya biar audiensnya nggak nunggu dead air istilahnya seperti itu. terus harus punya banyak plan lah ya. betul, betul. Wah, gokil. Itu sih. Kendalanya sih ya salah satunya itu terus mungkin kalau misalkan kesalahan teknis sih sebenarnya nggak terlalu sering ya karena soalnya alat-alat di sini sudah memang di prepare untuk bisa streaming seperti ini, sudah kualitas yang oke, udah paling bagus gitu untuk sekelas kampus kita loh ya. Iya, itu benar. sudah yang paling bagus gitu. Aku jadi inget tadi kata-kata Kak Bimo tuh emang ada tim operationnya juga Betul. ya, yang quality controlnya. Betul. Jadi udah saat live itu ada yang standby juga. Jadi kalau misalkan kenapa-napa, kalau untuk urusan teknis namanya juga saya kan dari news ya. Kalau Ya. untuk teknisnya kita nggak ngerti Udah- nih udah beda ranah kenapa ya. nih gitu. Iya, Nah benar. itu nanti orang tekniknya yang akan benerin. Oke. Kayak gitu. Wah, mantap banget. Jadi penasaran deh proses pre-productionnya kayak gimana. Boleh nanti tetap stay tune aja karena bentar lagi lah ya. Kita akan kasih lihat live-nya itu seperti apa. Nah, jadi penasaran deh Kak sama proses productionnya. Nah, ditunggu aja, stay tune dulu aja karena bentar lagi sih ini sebenarnya kita Oke. akan pindah dan kasih lihat live-nya tuh seperti apa. Oke. Gitu. Aduh, penasaran banget nih. Nah, ini kita udah sampai di setnya, set Jurnal Binusian ada di belakang. Nanti mungkin kita akan kasih lihat ya keseluruhannya seperti apa Oke. setnya kayak gitu. Itu sih. Kondisinya sih ya sebelum live seperti ini, tapi ketika live nanti akan semakin hektik. Hektik ya. Akan lebih banyak orang karena krunya kita lumayan banyak. Cam aja ada 3, ada FD juga, terus nanti akan ada presenternya dan ada narasumbernya. Jadi ya kurang lebih di sini akan ada 7 sampai 10 orang. Oke, berarti 7 orang ini biasanya udah standby berapa menit sebelum mulai Kak? Kalau crew call-nya itu kita selalu di 30 menit. 30 menit itu kita crew call, kita siapin yang di dalam, sistem semua sudah dinyalain dan kru-kru yang ada di studio ini akan diarahkan nih sama program director PD untuk nyamain dulu warnanya. Angle-nya udah oke apa belum? Kayak gitu. Detail-detail teknis semua Iya, disamain ya? betul. Terus juga suaranya narasumber, suaranya presenter itu semua dicek 30 menit sebelum live. Oke. Kayak gitu. Itu sih. Benar dimatengin lah ya pada Iya, saat itu. betul. Oke. Kalau setelah produksi ini biasanya proses apa ada lagi Kak yang dilakuin?
Kalau setelah produksi ini kita pasti masuknya ke ya post production. Post production ini kita akan ada di sana tuh ada perannya gatekeeper sebenarnya. Oh iya. Jadi di sana itu nanti sebelum kita naikkan ke YouTube karena hasil tayangan kita ini bakal kita naikin ke YouTube juga. Nah, di situ harus ada gatekeepernya. Gatekeeper tuh apa sih, Kak? Kalau mungkin biar sederhananya tuh ya penjaga gawang ya. Jadi dia terakhir nih sebelum nanti konten-konten kita itu lebih banyak dilihat orang lagi di YouTube. Digital kan semua udah aksesnya udah lebih luas lagi ya. Betul. Nah, sebelum kita naikkan ya itu akan dijaga dulu nih, di QC lagi. Bener gak title-nya? Bener gak judulnya? Ada gak tadi yang black? Nah, itu juga kolaborasi lagi tuh, Kak. Dari program director kan dia yang melihat kan apa nih yang kurang kayak gitu. Oh, ternyata di sini ada yang salah kayak gitu. Dan kalau jurnal Binusian ini sendiri kan juga ada yang narasumbernya datang secara live. Nah, seperti yang kita tahu narasumber yang datang secara live itu kan kita nggak bisa memprediksi nih ya. Ada salah di mana, ada kurang di mana. Nah, itu yang kita harus QC lagi. Bisa kita perbaikinya, kita smooth lagi, kita bikin perfect lagi itu seperti apa. Itu nanti akan ada di gatekeeper. Berarti emang tugas gatekeeper lah yang buat konten itu berkualitas gak buat terjun, disebar ke kayak luas. Betul. Dia akan mengecek, balik lagi ya, title itu penting untuk kita sebarluaskan istilahnya kayak gitu. Ada CG-nya, CG itu yang isinya title juga. Nah, itu harus dicek. Namanya, gelarnya, jabatannya. Ya nggak boleh salah sedikit pun sih. Itu. Iya benar. Itu dia. Itu yang harus kita cek. Berarti untuk jadi seorang gatekeeper tuh ada kualifikasi tertentu gak sih, Kak? Ada. Apa aja tuh? Karena maksudnya kita juga di news ini kita harus paham gelar, penulisan gelar itu seperti apa, terus juga informasinya, terus juga harus benar-benar lihat dari segi informasinya ini sudah padat, oke. Dari editingnya dia harus paham. Editingnya ada salah di mana atau patah di mana dia harus tahu kayak gitu. Bener harus detail banget sih ya. Kayak gitu. Oke. Itu sih. Kalau kendalanya sendiri nih, Kak, ada gak sih di proses post production ini? Di post production sebenarnya kesulitannya satu untuk yang verifikasi title itu sendiri ya. Karena title ini kan kalau bisa kita cek ya sama-sama di Google gitu ya. Kalau kita cek gelarnya itu semua kadang tuh suka beda-beda. Iya. Balik lagi itu kita harus sebenarnya tugasnya itu bukan cuma di gatekeeper doang. Dari awal saat pembuatan konten itu sendiri, reporter itu harus memastikan. Iya, betul. Gelarnya sudah benar belum ya, Pak? Bu? Harus langsung dari sumbernya ya kalau bisa. Udah harus dari sumbernya. Bener gak? Jangan sampai ketika udah sampai di gatekeeper, memang gatekeeper itu tugasnya seperti itu, tapi kita malah membebankannya hanya ke dia aja gitu. Tapi ya kita bisa cek ulang di Google, kita bisa cek ulang di Workday, semua jabatan semua di situ juga ada kan? Betul. Seperti itu sih. Oke Sobat Bion, jadi itu dia ya, kalau kalian mau jadi seorang gatekeeper atau mau nyemplung di dunia broadcasting, kalian harus teliti. Betul sekali, karena di sini kita menyebarluaskannya itu bukan cuma soal informasi ya, tapi fakta kayak gitu. Betul. Oke? Oke. Makasih banyak ya Kak insight-nya untuk tahapan-tahapan produksi di sini. Sama-sama. Mungkin kita keluar dulu ya, kita bentar lagi mau live gitu. Yuk. Oke, let's go. Oke, paling itu aja ya. Aku serahin kembali. Mari Kak. Ya. Oke. Makasih banyak Kak Felis. Terima kasih ya Nela udah main ke Binus TV. Kalau gitu aku lanjut kerja dulu ya. Oke, siap. Semangat kerjanya. Iya. Bye-bye. Oke Sobat Bion, segini dulu episode Bionik kali ini. Jangan lupa saksikan terus Bionik di YouTube channelnya Binus TV. Bye-bye!